Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Grafika Komputer, pertemuan 15 atau pertemuan terakhir. Di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang penting ya dalam dunia grafika komputer modern, yaitu hubungan antara manusia dan sistem komputer melalui tampilan visual. Jadi materi hari ini tidak hanya membahas bagaimana sih membuat tampilan yang menarik, tetapi juga sebenarnya juga bagaimana desain visual itu mampu membantu pengguna memahami informasi, berinteraksi dengan sistem sampai mengambil keputusan secara efektif. Jadi topik ini ya kita akan mempelajari dan meliputi Human Computer Interaction atau HCI atau desain antar muka grafis ya. Nah, jadi atau mungkin juga user interface. Di sini konsep dari user interface, visualisasi data, sampai serta penerapan grafika komputer di pertemuan di berbagai macam industri ya seperti game, film, animasi, bisnis sampai kecerdasan buatan. Nah, di HCI dan aplikasi grafika, jadi pada slide ini kita akan melihat gambaran umum tentang materi apa saja yang akan dipelajari. Jadi pada pertama itu adalah Human Computer Interaction atau HCI. Jadi bidang ini mempelajari bagaimana manusia itu berinteraksi dengan komputer. Ya, sehingga proses penggunaan sistem itu akan menjadi lebih mudah, nyaman, efisien. Lalu kedua, ada UI grafis atau UI interface ya. UI ini merupakan tampilan visual yang memang dilihat langsung oleh pengguna ketika menggunakan suatu aplikasi. Lalu ada hal ketiga gitu ya, yaitu visualisasi data. Ya, di era big data, informasi itu tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk angka atau kata gitu ya. Data juga harus berubah menjadi grafik, diagram yang secara visual supaya apa? Supaya mudah dipahami. Dan ada keempat, itu adalah studi kasus industri. Jadi kita akan melihat bagaimana konsep-konsep grafika komputer itu diterapkan di berbagai macam sektor industri seperti game, film, animasi, kesehatan, bisnisnya. Dan sebenarnya di diagram sebelah kanan gitu ya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa HCI sebenarnya bidang yang multidisiplin karena memang menggabungkan ilmu dari ilmu komputer, ilmu kognitif ya atau human factor engineering di sini. Ya, dan tujuan pembelajaran kali ini sebenarnya setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa nanti diharapkan mencapai 4 kompetensi utama. Pertama adalah memahami konsep dasar HCI. Ini sebenarnya penting ya, terutama dalam interaksi manusia komputer. Nah, kedua, itu mampu merancang antarmuka visual yang efektif, menarik, dan ini sebenarnya perlu banyak latihan gitu ya. Dan yang memang supaya apa? Supaya mudah digunakan di sini ya, terutama dari sisi desainnya, kemudahan tombolnya, tata letak ya, dan yang lain sebagainya, banyak hal. Nah, lalu ketiga itu memahami konsep visual data ya, sehingga mampu menyajikan informasi visual yang mudah dipelajari, mudah dipahami di sini. Nah, dan keempat itu adalah mengetahui penerapan grafika komputer di berbagai macam industri modern. Jadi dengan memahami keempat aspek ini, sebenarnya mahasiswa tidak hanya mampu membuat tampilan aplikasi yang indah saja, tapi memang juga memiliki nilai guna yang tinggi, terutama bagi pengguna itu sendiri. Nah, lalu apa itu HCI? Jadi HCI itu atau Human Computer Interaction ini adalah disiplin ilmu yang memang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer. Tujuan utama dari HCI sebenarnya adalah menciptakan sistem yang mudah digunakan, memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Nah, jadi kita perhatikan diagram pada slide ini, gitu ya. Di dalam HCI itu terdapat 3 komponen utama, yaitu pengguna, terus ada atau user di sini, lalu ada komputer sebagai sistem dan ada interaksi sebagai penghubung keduanya. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan aplikasi mobile banking, pengguna ini ingin melakukan transaksi dengan cepat. Nah, sistem itu harus mampu memberikan respon yang jelas dan mudah dipelajari. Nah, HCI ini berfokus pada 2 hal utama, yaitu studi interaksi dan usability atau kemudahan penggunaan di sini. Nah, HCI dalam grafika di sini, jadi grafika komputer bukan sekedar hanya membuat tampilan yang cantik saja, yang bagus saja, yang indah saja gitu ya. Tapi fungsi utamanya adalah bagaimana menjadi media komunikasi antara sistem dan penggunaan. Nah, pertama adalah tampilan visual sistem. Jadi desain visual itu membantu pengguna memahami fungsi aplikasi.
tanpa harus membaca banyak petunjuk. Lalu ada kedua, interaksi pengguna, tombol, ikon, animasi gitu ya, dan menu di sini gitu. Nah, itu harus membantu pengguna menjalankan tugas, menentukan tugas-tugas yang tertentu di sini. Lalu ada ketiga, ini adalah navigasi aplikasi. Struktur visual yang baik ini memungkinkan pengguna itu menemukan informasi secara cepat. Misalnya Gojek atau Grab, pengguna itu dapat memahami fungsi pesan kendaraan ya, hanya dari ikon saja. Dan memang tata letak yang cukup sederhana tanpa harus banyak teks atau tulisan di sini. Nah, lalu ada 5 prinsip utama HCI. Ya, jadi dalam HCI terdapat 5 prinsip yang penting. Yang pertama ada learnability atau kemudahan mempelajari. Jadi pengguna baru itu harus dapat memahami sistem dalam waktu singkat. Lalu ada efisiensi. Ini adalah bagaimana sistem, ya, bagaimana memahami sistem, pengguna itu harus dapat bekerja dengan cepat di sini. Ya. Nah, lalu ada ketiga itu ada memorability di sini. Jadi jika pengguna lama itu tidak menggunakan sistem gitu ya, maka mereka itu akan tetap mudah mengingat dengan cara penggunaannya di sini gitu ya. Ketika sudah lama tidak menggunakannya gitu. Nah, lalu ada keempat ya, ada yang namanya error di sini. Jadi sistem itu harus meminimalkan error atau kesalahan dan menyediakan cara untuk memperbaikinya. Nah, kelima itu adalah kepuasan atau stratification di sini ya. Apa? Stratification ya. Itu bahasa Inggrisnya agak belepotan di sini. Ya, pengguna itu harus merasa nyaman ya dan puas ya saat penggunaan sistem. Nah, jadi kelima prinsip ini terutama prinsip ini menjadi prinsip dasar ya dalam pengembangan aplikasi modern di sini gitu ya. Nah, lalu antarmuka grafis. Jadi antarmuka grafis atau graphical user interface ini terdiri dari berbagai macam elemen visual. Nah, pertama itu ada menu. Jadi menu atau dan navigasi sebenarnya ini berfungsi mengatur alur penggunaan aplikasi gitu ya. Lalu ada yang kedua itu adalah tipografi. Tipografi ini sebenarnya menentukan ya bagaimana teks itu ditampilkan gitu ya, ukurannya, warnanya, posisinya gitu ya, dan lain sebagainya, gayanya apapun itu. Nah, lalu ketiga ada button atau tombol. Ini digunakan untuk memicu atau menentukan aksi tertentu. Dan keempat ada ikon dan layout di sini. Jadi membantu menampilkan makna secara visual. Elemen ini sebenarnya harus dirancang secara harmonis sehingga bisa menghasilkan pengalaman atau experience pengguna yang baik di sini. Nah, best practice desain UI yang baik, sebenarnya desain UI yang baik ini tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga ada kemudahan pengguna. Jadi ada 4 prinsip utama. Pertama ada kesederhanaan, jangan memenuhi layar dengan informasi yang memang tidak diperlukan gitu ya. Lalu kedua, ada yang namanya konsisten di sini. Ini gunakan warna, ikon, tata letak yang seragam. Ya, lalu ada ketiga, responsif. Tampilan juga itu harus dapat menyesuaikan berbagai macam ukuran layar gitu. Nah, ada juga keempat di sini ya, kemudahan digunakan. Jadi pengguna juga itu, contoh pengguna baru itu harus langsung bisa memahami fungsi-fungsi utamanya, ya, terutama fungsi utama aplikasi. Contohnya aplikasi WhatsApp, ya, yang memiliki desain yang sederhana, namun memang sangat efektif di sini dan mudah digunakan, gitu ya. Nah, lalu ada UI dan UX di sini. Jadi mahasiswa sebenarnya sering menganggap UI dan UX itu adalah hal yang sama atau harus tergabung, padahal memang keduanya berbeda. UI itu sebenarnya lebih kepada interface, user interface, berfokus pada tampilan seperti tombol, font, icon, gitu ya, dan layout di sini. Nah, sedangkan UX itu lebih kepada experience, ini lebih fokus kepada pengalaman. Meskipun tampilan bagus, tapi secara pengalamannya kurang menyenangkan, gitu ya. Itu pengguna secara keseluruhannya. Jika dianalogikan secara seperti sebuah rumah, UI itu adalah cat, dekorasi, desain, interior ya. Sedangkan UX itu adalah kenyamanan penghuni ya. Jadi saat dia itu tinggal di rumah tersebut. Nah, aplikasi yang baik itu membutuhkan kombinasi UI yang menarik dan UX yang nyaman di sini. Nah, lalu psikologi visual dan warna. Jadi warna itu memiliki pengaruh yang besar terhadap persepsi pengguna. Merah sebenarnya sering digunakan untuk peringatan, kesalahan, atau bahaya. Sedangkan hijau itu identik seperti sebuah keberhasilan, keamanan, atau konfirmasi gitu ya.
Biru juga itu sebenarnya bisa melambangkan kepercayaan, profesionalisme gitu ya. Lalu ada kuning. Kuning ini digunakan untuk menarik perhatian, memberikan peringatan ringan gitu ya. Karena memang pemilihan warna ini secara desain UI itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena memiliki tema-tema arti-arti tertentu di sini. Nah, untuk tipografi dalam UI, tipografi ini adalah seni bagaimana mengatur teks agar mudah dibaca, ya, menarik secara visual, ya. Ada 3 aspek penting. Pertama adalah pemilihan font. Nah, seperti font serif ini memberikan kesan formal, sedangkan ada font contohnya seperti sans serif memberikan kesan yang modern, ya, dan yang lain sebagainya. Lalu ada kedua hierarki. Ukuran judul itu harus lebih besar daripada isi, ya. Dan karena apa? Karena memang agar pengguna dapat memahami prioritas suatu informasi. Dan ada ketiga, keterbacaan. Entah itu kontras dari warna, teks, latar belakang, memang harus cukup tinggi. Tipografi yang cukup baik, yang terus tinggi rendahnya suatu ukuran teks gitu ya, rapat atau tidaknya suatu ukuran teks, gayanya dan yang lainnya, itu sebenarnya masuk ke dalam bagian keterbacaan di sini. Nah, tipografi yang baik ini meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan di sini. Nah, jadi apa itu visualisasi data? Ya. Jadi visualisasi data ini bagaimana cara proses mengubah data menjadi bentuk visual atau grafik, entah itu seperti diagram, peta. Tujuannya sebenarnya membantu manusia memahami pola, tren, ya, dengan cepat di sini. Sebagai contoh, ketika melihat tabel penjualan selama 1 tahun mungkin sulit dipahami. Tetapi jika data tersebut ditampilkan dalam grafik, garis, kita dapat langsung melihat tren kenaikan atau penurunan. Karena itu, visual data itu sebenarnya adalah menjadi satu bidang penting, terutama dari bidang grafika komputer di sini. Nah, lalu bagaimana sih jenis-jenis visualisasi data? Setiap jenis-jenis visualisasi data itu memiliki tujuan yang berbeda. Grafik batang itu sebenarnya digunakan untuk membandingkan nilai antar setiap kategori garis gitu ya. Itu digunakan untuk menunjukkan tren waktu ke waktu di sini. Lalu ada pie chart di sini. Ini untuk menunjukkan proporsi atau persentasi. Lalu ada heat map di sini. Itu biasanya digunakan untuk intensitas data yang memang dapat dengan bentuk matriks warna. Nah, pemilihan jenis visualisasi itu sebenarnya harus sesuai dengan karakteristik data yang memang akan ditampilkan di sini gitu ya. Nah, lalu prinsip visual data yang efektif. Nah, ada 4 prinsip visual yang memang baik di sini. Yang pertama, menarik. Jadi visual itu harus menarik perhatian ya pengguna gitu ya. Di sini lalu ada kedua, informatif. Jadi setiap elemen visual itu harus memiliki makna ya yang memang ada dasarnya gitu ya ketika kita membuat suatu elemen-elemen tersebut. Lalu ketiga, sederhana. Hindari elemen dekoratif yang memang tidak perlu berlebihan ya. Akhirnya merusak suatu estetika, malahan merusak suatu kejelasan di sini. Lalu di sini keempat, akurat. Data juga harus disajikan secara benar, tidak menyesatkan. Jadi bukti-buktinya, data-datanya, angka-angkanya itu harus sesuai fakta di sini. Dan visualisasi yang menarik tetapi tidak akurat justru itu dapat menghasilkan keputusan yang salah di sini. Nah, grafika komputer di industri, sepertinya grafika komputer saat ini digunakan di hampir semua sektor industri. Entah itu dalam dunia game, dipergunakan untuk menciptakan lingkungan virtual yang realistis, contohnya, atau membuat suatu skin di sini. Lalu dalam film animasi digunakan untuk menghasilkan efek visual, karakter digital, ya. Dan dalam desain grafis, contohnya digunakan untuk apa? Komunikasi visual atau branding di sini, pembuatan iklan gitu. Dalam arsitektur digunakan untuk apa saja? Contohnya digunakan untuk membuat simulasi bangunan secara 3 dimensi, ukurannya, detailnya, ya sampai simulasi anggaran dan sebagainya. Lalu di dunia medis sebenarnya digunakan untuk visualisasi organ tubuh, pencitraan medis, simulasi operasi gitu ya, atau diagnosa di sini dari hasil pengolahan citra tubuh di sini. Nah, studi kasus di dunia industri game. Jadi industri game ini merupakan salah satu penerapan grafika yang memang paling kompleks. Teknologi rendering real time ini memungkinkan jutaan poligon itu diproses setiap detiknya oleh GPU. Jadi selain itu terdapat UI interaktif seperti HUD. Jadi menentukan gitu ya, memberikan informasi ya menu permainan sampai indikator kesehatan permainan. Dan ditambah lagi dengan adanya simulasi animasi sampai
hukum-hukum fisika yang memang disimulasikan seperti nyata di dunia game tersebut, yang membuat gerakan karakter itu tampak realistis. Contohnya game modern, ya, seperti di teknologi di GTA 5 gitu ya, Cyberpunk 2077 atau mungkin juga PUBG gitu ya, atau juga Mobile Legends dan yang lainnya di sini gitu. Nah, lalu studi kasus film di dalam animasi CGI di sini. Jadi dalam dunia industri ya, grafika komputer juga digunakan untuk CGI atau computer generated imagery di sini. CGI ini menggunakan penciptaan karakter objek di dunia yang memang tidak mungkin dibuat secara nyata. Proses itu melibatkan 3 tahapan utama. Pertama ada yang namanya 3D modeling di sini. Lalu ada yang kedua yaitu animasi di sini gitu ya. Nah, lalu ketiga rendering. Nah, untuk menghasilkan gambar akhir yang realistis, maka seperti contoh film Avatar, Avenger, Frozen atau yang lainnya itu memakai suatu memberikan apa ya? Memberikan contoh bagaimana penerapan CGI ya yang memang sangat luar biasa gitu ya. Nah, lalu ada visualisasi data di dunia nyata. Jadi visualisasi data yang memang digunakan secara luas, contohnya di dunia bisnis ya atau penelitian. Dashboard bisnis itu menunjukkan bagaimana manajemen pemantauan KPI secara real time. Lalu ada visualisasi geospasial, itu menunjukkan dalam GIS itu analisis wilayah, distribusi populasi atau mungkin juga dalam data science ya. Mungkin juga ada yang namanya visualisasi yang digunakan untuk memahami pola data, mengevaluasi model machine learning, dan sebagainya. Nah, sebenarnya sebagai mahasiswa informatika, kemampuan visualisasi data itu akan menjadi sangat berguna ya dalam analisis sampai dalam pengambilan keputusan di sini. Nah, integrasi grafika dan kecerdasan buatan di sini perkembangan terbaru dalam grafika komputer dan integrasi dalam artificial intelligence atau AI. AI itu harus mampu membuat antarmuka yang memang lebih cerdas dan adaptif. Contohnya, chatbot berbasis AI, sistem rekomendasi visual, ya image generation di sini, atau computer vision di sini ya. Nah, dengan kombinasi AI dan grafika komputer, sistem itu dapat memahami perilaku pengguna, menyesuaikan tampilan secara otomatis, dan inilah sebenarnya arah perkembangan teknologi di masa depan yang memang mampu dipahami oleh mahasiswa informatika. Nah, lalu ada tugas, jadi kerjakan tugas terakhir di sini. Ada render engine ya di Blender, lalu pengaturan render lalu ada pengaturan render untuk gambar, pengaturan render untuk video, dan setting kamera. Ini lumayan mudah ya, cuma untuk render saja. Seperti biasa, screenshotnya kirim ke Google Form ya. Untuk kisi-kisi UAS seperti ini. Jadi hasil screenshot dari karakter manusia menggunakan kaos sablon milik Anda ya, yang digerakkan sesuai dengan ekspresi Anda menggunakan ringing. Nah, di sini silahkan screenshot kirim saat UAS ya di Unmaku saat ujian, lalu kirim format Blendernya ke email saya dan posting juga di Instagram di sini ya untuk penilaian. Jadi ada 3 penilaian. Nah, baik, terima kasih. Jadi hari ini kita telah mempelajari HCI UI UX ya sebagai pertemuan terakhir tipologi, psikologi, visualisasi warna dan data serta penerapan komputer grafis di berbagai macam industri. Jadi sebenarnya kesimpulan pentingnya adalah bahwa grafika komputer ini bukan hanya soal bagaimana membuat tampilan yang indah, tapi juga bagaimana visual itu dapat membantu manusia berinteraksi dengan teknologi yang memang secara efektif. Nanti di kemudian di semester yang akan datang ada namanya mata kuliah UI UX di sini ya. Dan pemahaman terhadap HCI, UI, UX, dan visualisasi data akan menjadi bakal penting, terutama dalam pengembangan perangkat lunak modern di sini, data science, multimedia, game development, maupun kecerdasan buatan. Terima kasih di sini atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.